sembari menunggu teman-teman yang ada di waktu Indonesia bagian barat, mungkin yang lagi menunaikan ibadah sholat Jumat, ya, sambil menunggu minta tolong dari teman-teman untuk mengaktifkan layarnya ya, seperti Bu Anggun dan Bu Caci, ya. Oke, Bu Anggun minta tolong diaktifkan layarnya. Nanti Bu, jangan-jangan Bu Anggun ini menjelaskan siapa ini. Nah, kan Bu Anggun tahu cantik-cantik dan ganteng-ganteng semuanya ya. Oke, minta tolong dibuka layarnya ya, Nak ya. Mbak-mbak, mas-mas yang ikut kuliahnya Bu Anggun, minta tolong dibuka dulu layarnya sebentar. Oke, sudah ya. Ini Rotun Nahara Aprela Anggraini, Pairi Agustin, Sri Mulyani Gagaini, Anis Asa, Dian Saputri. Ayo dibuka semuanya kameranya biar bisa direkam oleh Bu Caci ya pembelajaran kita. Oke, sudah pada mandi semua kan ya? Sehat semuanya? Oke. Nah, kalau seperti ini kan kita jadi kenal. Oh, ini yang namanya Bu Anggun, yang namanya Bu Caci. Oh, ini yang namanya Kakak Ferry Agustin, seperti itu. Ini namanya Kak Ani, seperti itu. Jadinya kita bisa tahunya lewat virtual ya. Oke, sudah bisa kita mulai ya, Mbak dan Mas mahasiswa sekalian. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Rekan-rekan mahasiswa siang, mata kuliah kearifan budaya lokal, pertemuan pertama kali ini Bu Anggun beserta Bu Caci kita melangkah ke materi selanjutnya, apa saja yang akan dipelajari pada saat kita belajar di mata kuliah kearifan budaya lokal. Nah, kita ketahui terlebih dahulu dan kita membuat suatu kontrak kuliah terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke materi ya. Baik, untuk hari ini di pertemuan pertama modul pertama yaitu kontrak kuliah. Akan saya sharingkan kontrak kuliah kita dalam waktu 1 semester ini. Oke. Oke. Apakah sudah terlihat rekan-rekan mahasiswa dan Bu Caci? Belum, Bu Anggun. Masing-masing? Belum. Belum, Bu. Untuk kontrak kuliahnya, untuk share kontrak kuliah sudah terlihat Bu Caci dan rekan-rekan mahasiswa lainnya? Belum, Bu Anggun. Belum, Bu. Masih proses. Mungkin loading ya. Masih proses. Nggih, sampun Bu Anggun. Sudah, ya. Sampun. Rekan-rekan mahasiswa yang lainnya sudah juga? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke, baik ya. Akan saya mulai pada kontrak kuliah mata kuliah kearifan budaya lokal, program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, kalian pada kesempatan saat ini ikut mata kuliah kearifan budaya lokal dari Universitas PGRI Ronggolawe Tuban ya. Nah, Tuban itu ada di mana, Bu? Di Jawa Timur. Jadinya kita ada di Jawa Timur. Kemudian untuk mata kuliah ini sebetulnya diperuntukkan untuk jurusan ya, jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Kalau di sini keluarnya di jurusan tersebut. Fakultas FKIP ya, jurusan kependidikan, Fakultas Kependidikan.
Nah, munculnya semester ini, semester ganjil. Nah, nanti ini diampu tim teaching ya, jadinya selain Bu Anggun juga nanti ada Bu Caci yang sebagai dosen pengampu di mata kuliah kearifan budaya lokal. Nah, di sini manfaat dari kita mempelajari mata kuliah kearifan budaya lokal ya, nanti Anda sekalian ini para mahasiswa dapat memahami ya pengetahuan terkait potensi sumber daya alamnya, budayanya, dan tradisi yang ada di daerah Tuban, Jawa Timur ya. Nah, selain itu juga karena rekan-rekan mahasiswa ini berasal dari seluruh Nusantara ya, dari timur sampai barat, maka nanti ini akan diintegrasikan ke dalam budaya, tradisi, dan sumber daya alam masing-masing mahasiswa kampus Merdeka. Seperti itu ya. Nah, nanti kita akan mempelajari banyak hal. Daya alamnya berarti nanti mahasiswa di terkait ya daya alam itu sini kalau di Jawa ada harus Merdeka nanti diintegrasikan dalam budaya yang bisa berupa baju istiadat ataupun kain yang khas daerah masing-masing. Seperti itu ya rekan-rekan mahasiswa. Nah, nanti juga kita belajar terkait budaya dan tradisi yang ada di Tuban. Nanti akan diintegrasikan ke budaya dan tradisi dari masing-masing mahasiswa. Jadi nanti kita akan banyak sekali ilmu dan pengalaman yang kita peroleh karena kita beragam dari berbagai macam mahasiswa dengan latar belakang daerah yang berbeda seperti itu. Oke? Ini untuk manfaat dari mata kuliah kita, ya. Nanti untuk deskripsi mata kuliahnya ada apa saja. Nah, yang pertama kita akan mempelajari potensi dari nabati dan hewani khas daerah setempat. Nah, nanti kalau di Tuban ada apa? Untuk di daerah kalian ada sesuatu yang khas terkait potensi nabati dan hewani. Seperti itu ya. Kemudian untuk batik, nah ini kan juga sebagai salah satu budaya juga ya, ciri khas dari bangsa Indonesia. Kemudian ada bahan pakaian yang mencirikan khas daerah setempat, daerah kalian masing-masing. Kemudian nanti ada lagu-lagu khas daerah setempat, ada kesenian musik setempat, tradisi daerah kalian, serta kesenian tari. Nah, seperti itu. Nanti di akhir perkuliahan kita ada proyek terkait kesenian tari. Jadi kalian nanti bisa mempraktekkan tari khas masing-masing daerah seperti itu. Ya, nanti bisa ini karena kalian ini mahasiswa daring, berarti nanti kita prosesnya menggunakan pembelajarannya daring semuanya ya. Nanti kalau untuk mahasiswa Bu Anggun dan Bu Caci di sini blended, jadinya bisa daring maupun luring seperti itu. Nanti kita menggunakan media seperti Ibu Bapak dosen rekan-rekan di sana, biasanya PowerPoint, video, ataupun kita pakai media YouTube dan lain sebagainya ya. Nanti penguasaan dari materi tersebut, materi pada mata kuliah kali ini kita evaluasi melalui aktivitas dalam perkuliahan, bisa praktikum atau maksudnya praktek mengolah, praktek menyanyi, praktek menari seperti itu ya, atau tugas yang lainnya baik individu ataupun kelompok, UTS, dan terakhir adalah UAS seperti itu. Nah, untuk capaian pembelajaran yang akan kita peroleh nanti, ya berarti kita selain mempelajari dan memahami konsep-konsep tadi, kita
kita juga dapat mempraktekannya. Nanti ini kalau di sini karena kesenian tari ya itu ada di semester 5 kalau di program studi PGSD, nanti ini akan terintegrasi. Jadinya ada satu proyek tari yang bisa dinilai oleh 2 mata kuliah. Tapi kalau untuk rekan-rekan mahasiswa di sana kan hanya memilih mata kuliah kearifan budaya lokal saja, maka hanya proyek untuk mata kuliah tersebut. Seperti itu. Oke. Kemudian ini ada organisasi materi, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, yang terpenting ada referensi, strategi perkuliahannya, ya kita dari nanti bisa pakai Google Meet atau kita pakai YouTube atau hanya mengerjakan di modul, ya, dan yang lainnya. Untuk penugasan juga sama, biasanya saya menugaskan pakai latihan soal, biasanya memberikan latihan soal atau menyuruh membuat materi atau tayangan pada PowerPoint dan dijelaskan, ataupun proyek seperti yang tari tadi dan membatik misalkan, nah itu nanti bisa dibuat tayangan video. Nah, nanti diupload di YouTube seperti itu. Nantinya akan kita didiskusikan bersama. Ternyata di daerah dari masing-masing mahasiswa sangat kaya budaya yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Ya, untuk penilaian sama sebetulnya dengan dosen-dosen yang lainnya, dosen mahasiswa-mahasiswa sekalian juga. Nah, nanti untuk bobotnya kalau di mata kuliah ini seperti ini sebarannya. Jadinya nanti kehadiran ya, seperti hari ini nanti saya nilai 20%, keaktifan juga. Kemudian kalau ada tugas bobotnya 30%. Nanti ujian tengah semester sekian 20 dan ujian akhir 30%. Nah, nanti ini kita sepakati bersama. Misalkan prosentasenya kita kurangi, nah sesuai dengan kesepakatan bersama. Karena ini kan kontrak kuliah, jadinya harus deal antara saya dan kalian semuanya, gitu ya. Untuk tata tertib mahasiswa nanti ini bisa dibaca sendiri. Pokoknya intinya adalah minimal kehadiran itu wajib 75%. Tetapi karena di sistem kita kan tidak tahu ya di Spada, makanya Bu Anggun selalu mengingatkan jangan lupa absen di Spada seperti itu. Karena apa? Karena kita terekam di sana, hadir atau tidak hadir kita tidak bisa membohongi sistem kan seperti itu. Kalau misalkan izin ke Bu Anggun kan bisa, oh si A si B ini hadir, si A atau si B ini izin karena sesuatu itu. Tetapi kalau berbicara sistem tidak absen, ya berarti langsung dia alfa seperti itu ya. Jadinya makanya harus tertib administratif seperti itu. Kemudian karena ini biasanya tatap muka ya, karena kita daring ya nanti berarti kita pelaksananya secara daring. Kalau tatap muka tidak mungkin ya, nanti kalian saya suruh ke sini. Kan kalian memilihnya secara pembelajaran secara daring seperti itu. Kemudian diusahakan tidak ada susulan ya. Kali ini semoga sehat semuanya, pokoknya tidak ada susulan, diusahakan. Nah, untuk jadwal perkuliahan rekan-rekan mahasiswa ya, untuk pertemuan pertama ini kita sudah melakukan kontrak kuliah ya, berarti ini sudah selesai, berarti hari ini. Selanjutnya untuk minggu depan ya, nah di sini biasanya Bu Anggun ya janjian dengan kalian, misalkan ya ini kontrak kuliah hari Jumat ini, semisal nanti kita bisa minggu depan 2 pertemuan ini, oke, tapi kita janjian harinya seperti itu ya. Misalkan tidak bisa, hanya bisanya bertepatan Jumat Bu saat ini, ya sudah berarti tiap minggunya hanya 1 materi. Tapi kalau nanti bisa fleksibel, bisa nanti seminggu 2 kali atau penugasan seperti itu biasanya. Nanti akan saya infokan di grup ya. Jadi sering-sering aktif melihat grup sama Spada seperti itu. Baiklah, untuk nanti pertemuan yang kedua kita kira-kira akan membahas terkait materi ini, potensi sumber daya alam nabati dan hewani khas daerah setempat ya. Nanti di Tuban itu ada apa saja,
potensi sumber daya alam nabati dan hewaninya. Nanti di daerah kalian dieksplor lagi juga. Nanti ini ada kegiatan juga yang ketiga, yaitu kegiatan observasi. Jadi setelah kalian mendapatkan materi ini, materi potensi, selanjutnya kalian yang saya kasih penugasan terkait observasi potensi dari nabati ya, nabati dan hewani khas daerah setempat dan cara pengolahannya. Nah, nanti ini karena observasi kan Bu Anggun tidak tahu di sana itu ada apa saja ya, maka ini nanti direkam. Nah, sekarang kan HP juga sudah canggih, tidak perlu kamera yang mahal itu, HP sudah bagus layarnya ya. Jadinya nanti rekan-rekan mahasiswa secara observasi memvideo observasi potensi nabati di daerah saya ini Bu. Nah, dideskripsikan hewaninya ini YouTube ya. Nah, nanti link YouTube-nya kita akan diskusi bersama. Jadi nanti kita akan kaya sekali, oh ternyata di daerah hewaninya ini, ternyata nanti ini ya. Kemudian banyak sekali pendapat serta kita menampil bermaksud untuk diskusi positifnya. Oh ternyata di hewaninya. Nah, seperti itu. Selanjutnya setelah kalian mengobservasi nantinya ada pengolahan potensi nabati dan hewani khas daerah setempat. Jadi nanti potensi nabati dan hewani tersebut bisa diolah apa yang biasanya. Nah, nanti kalian buat inovasi baru yang mana nantinya mungkin bisa memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita eksplor di sana ya. Nanti ini kalian mempraktekkan pengolahan dari potensi nabati dan hewani khas dari daerah kalian masing-masing. Selanjutnya, pertemuan kelima adalah batik ya, atau kalau misalkan di daerah masing-masing ada bahan untuk pakaian khas daerah juga boleh ya, tidak hanya batik. Nah, nanti contohnya apa saja seperti itu. Kemudian nanti di sini kita kan belajarnya berdasarkan narasumber. Jadi nantinya jika di daerah kalian masing-masing itu ada pengrajin ataupun yang lainnya, jadi kita belajar dari narasumber. Jadi kita berkunjung ke salah satu pengrajin bahan pakaian atau batik di daerah kalian setempat. Nah, seperti yang observasi tadi, kalian harus merekam dan memvideo, ya, mengeksplor semua terkait pakaian khas daerah setempat ataupun batik di daerah kalian. Ya, nantinya diunggah ke link YouTube dan kita diskusikan bersama seperti itu. Untuk pertemuan nanti kita ada praktek ya. Kalau di sini misalkan yang batik ya praktek membatiknya. Jadinya nanti tahap-tahapannya membatik itu apa? Misalkan di daerah mahasiswa ada bahan dari bahan pakaian tertentu misalkan kain ulos dan lain sebagainya seperti itu. Nah, berarti caranya seperti apa prosesnya? Nah, itu kita explore dengan belajar ke narasumber. Jadi kita nanti berkunjung ke pengrajin tersebut dan yang ketujuh itu dipraktekkan cara pembuatannya.